Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Kita bersuka cita karena Allah tidak pernah berkesudahan dengan kasih setianya. Sebab itu mari kita memuji dan menyembah Dia. Kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur selama-lamanya sampai selama-lamanya. Shalom, jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa penjagaan kasih dan kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Khususnya pada masa-masa pandemi ini yang begitu luar biasa. Hari ini COVID semakin meningkat katanya. Tapi saya selalu percaya bahwa pandemi buat kita jemaat Abaloh Bali khususnya menjadi sebuah akademi, menjadi sebuah proses pembelajaran, ya, sebuah proses pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang komunitas di dalam konteks komsel atau pemuritan khususnya. Saya ingin membagikan tentang yang namanya akuntabilitas. Sebelum saya ingin membagikan tentang akuntabilitas, hari ini saya ingin mengulang kembali tentang suatu permulaan baru yang mengaitkan dengan nanti prosesnya akuntabilitas. Tuhan mengingatkan melalui Yesaya 43, 16-21. Saya mengutip beberapa proses ayat saja. Khususnya ayat yang berkata, janganlah ingat-ingat tentang hal-hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Itu ayat yang ke-18. Lihat, aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan suatu permulaan baru, diingatkan oleh ayat ini, Yesaya 43 ayat 18, jangan ingat-ingat, jangan perhatikan. Artinya mari kita tidak boleh mengingat masa lalu tentang keberhasilan atau kegagalan, tentang apapun yang berkaitan dengan keterampilan kita, skill kita. Bukan yang lalu jelek, bukan. Tapi kita mau membangun sesuatu yang lebih baik untuk masa depan ini.
untuk tahun 2021 yang sudah memasuki setengah semester ini, ya, 1 semester maksud saya. Kita akan melihat kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Itu kita diingatkan pada bulan Januari 2021. Nah, saya ingin juga mengingatkan bahwa yang kita lakukan suatu permulaan baru ini adalah tetap bersamaan, tetap sejalan seiring dengan apa yang menjadi visi misi kita, jemaat. Tahukah Bapak Ibu, visi misi kita adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan dengan suatu permulaan baru akan semakin menguatkan, mempertajam tentang visi misi kita. Visi misi kita, kata kuncinya apa? Pertama, mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap area kehidupan kita. Area kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bukan hanya kerohanian, bukan hanya keluarga, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya pendidikan, semua area yang kita bisa sebutkan. Caranya bagaimana? Kita membangunnya melalui apa? Menjadi murid, ya, menjadi murid Kristus. Masih ingat kalau kita tema beberapa tahun yang lalu sejak 2017, tema kita adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Itu sebuah proses supaya kita menjadi murid Kristus melalui apa? Komunitas sejati. Yang hari-hari ini kita bahas komunitas sejati. Kita diingatkan, kita dulu punya tema, kita pengen punya komunitas yang maksimal dan bermultiplikasi. Gaya hidup Allah dimultiplikasikan. Dan apalagi kita mau memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Kita ingin menjadi gereja yang berdampak bagi masyarakat. Memberikan dampak yang positif tentunya. Kenapa? Kita melakukan pekerjaan pendidikan, pelayanan pekerjaan, perbuatan baik atau misi di Karangasem. Karena itu kita lakukan supaya kita semakin menguatkan, semakin diteguhkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang kita lakukan adalah mencapai visi misi. Nah, kaitannya dengan permulaan baru ini semakin menguatkan. Bapak Ibu, suatu permulaan baru kami ingatkan, kita mau betul-betul membangun ini, permulaan baru ini supaya kita semakin menguatkan. Saya banyak berbicara tentang komunitas. Pak Petrus berbicara tentang iman. Pak Doni berbicara tentang identitas. Kenapa dalam permulaan baru ini dibutuhkan? Ingat, dalam permulaan baru kata kuncinya kita kembali pada gereja mula-mula. Gaya hidup, pola hidup, pola jemaat mula-mula. Dalam proses ini, saya mempercayai setiap yang kami penatua sampaikan ingin membangun jemaat ke arah ke sana. Dalam komunitas ini, saya berbicara, kenapa? Karena komunitas ini adalah gaya hidup. Ya, mereka bertekun dalam apa? Pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti atau mengingat gaya hidup salib, dan bertekun dalam doa. Di dalam proses komunitas, kita sudah belajar ada 2 hal yang sangat penting. Dalam membangun komunitas ada 5 yang ini kita pelajari. Ada 5 gaya hidup mungkin boleh katakan. Ada 5 yang harus kita lakukan. Ada 5 tindakan. Ingat, membangun suatu permulaan baru kita mesti melupakan yang lalu. Melupakan bukan visi misinya tentunya bukan. Melupakan bukan sesuatu yang baik sudah terjadi, bukan. Tetapi kita ingin membangun bukan hanya pola pikiran, bukan hanya perkataan, tapi sekaligus tindakan. Sehingga menjadi proses pembiasaan karakter. Yang dirubah apa? Ingat, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, dan menjadikan pembiasaan atas hidup kita. Masih ingat 5 hal yang kita ingin bangun bersama-sama? Saya mengambil dari sebuah buku, ya. Dan 5 itu adalah sebagai berikut. Kita ingin membangun, pertama, kepercayaan. Kata percaya, membangun kepercayaan di dalam komunitas kita. Yang kedua, kita ingin
mencapai sebuah komitmen yang baik, yang kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun komunitas kita menjadi komunitas sejati, komunitas kerajaan Allah. Nah, yang ketiga ini yang kita akan belajar tentang bagaimana kita sebutnya merangkul, memeluk, embrace akuntabilitas, ya. Dan nanti dua yang terakhir kita akan belajar menguasai proses konflik dan terus berfokus pada tujuan atau akhir, yaitu tujuan kita lah mendatangkan kerajaan Allah. Semua proses hidup kita terakhir. Saya akan kembali ke akuntabilitas. Kita akan mendengar kesaksian luar biasa dari dua orang. Yang tertanya adalah Pak Arif Tarigan. Dia akan menceritakan, memberikan singkat apa yang dia rasakan sebuah akuntabilitas. Manfaatnya buat dia apa? Yang kedua, ini yang jarang, tamu spesial kita. Orang ini jarang kelihatan. Kenapa? Selalu menjadi pribadi yang membuat video ini, Pak Ferdinand, ya. Dia selalu syuting buat saya, Pak Petrus, Pak Doni, juga teman-teman yang mungkin bersaksi. Tapi hari ini Bapak Ibu, saudara sekalian akan melihat wajahnya yang luar biasa itu, dan dia akan menyaksikan tentang akuntabilitas. Mari nikmati, Bapak Ibu tangkap dulu dengan hati, kemudian mulai dipikirkan, dan saya percaya menjadi sebuah tindakan buat setiap kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin berbagi mengenai akuntabilitas. Bagaimana saya sebagai seorang pribadi, sebagai anak Tuhan, belajar bertanggung jawab bukan hanya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga saya bisa belajar bertanggung jawab mengenai kehidupan saya kepada murid Tuhan Yesus yang lainnya. Saya belajar bahwa akuntabilitas itu penting untuk bisa menjaga saya, untuk bisa mengawal kehidupan saya, untuk tetap di dalam jalur Kristus. Sebagai seorang pribadi, tentunya saya bisa saja cuek, saya bisa saja masa bodoh, dan saya bisa saja hidup semaunya. Tapi penting bagi saya untuk saya belajar mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan sudah berikan ini lewat bertanggung jawab kepada orang lain. Bagaimana saya bisa menceritakan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan di tempat-tempat tersembunyi, apa yang saya lakukan ketika saya dalam keadaan sendiri, dan saya menceritakan apa adanya kepada murid Kristus yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam pemuritan, akuntabilitas ini sangat penting sekali. Sehingga ketika saya digoda, ketika saya mengalami pencobaan, saya punya orang-orang yang peduli, orang-orang yang dapat saya percaya, orang-orang di mana saya bisa belajar bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan berikan ini, saya bisa share ke mereka. Oleh karena itu, di dalam pemuritan, berkat ini luar biasa. Kenapa? Karena saya semakin boleh bertumbuh, saya paham dan menyadari bahwa ada orang-orang yang menjaga kehidupan saya juga, dan saya belajar bahwa saya tidak hidup sendiri. Bapak Ibu, oleh karena itu penting sekali bahwa kita hidup di dalam pemuritan, ada rekan-rekan lainnya yang bisa menjaga kehidupan kita juga. Jangan lupa Bapak Ibu, dan pastikan bahwa Bapak Ibu hidup di dalam komunitas dan dimuridkan di dalam gereja ini. Tuhan Yesus memberkati, dan salam terus bertumbuh. Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin menyampaikan tentang akuntabilitas. Di dalam komsel kami, walaupun melalui Zoom, kami bercerita mengenai pergumulan yang kami hadapi saat-saat ini, ya baik pergumulan yang masuk sekolah, kemudian karena kena dampak pandemi, maka ya bisa dikatakan kena PHK begitu. Kemudian juga ya kami bercerita juga soal kondisi keuangan kami, ya kami saling bercerita walaupun melalui Zoom bagaimana kondisi kami dalam keuangan, tetapi yang kami ceritakan bagaimana Tuhan menolong kami. Ya, ketika dalam kondisi seperti itu, kami melihat tangan Tuhan menolong kami,
memberikan jawaban tepat pada waktunya. Berkat yang saya dapat di dalam sharing satu sama lain, saya dikuatkan bahwa bukan hanya saya sendiri yang bergumul, tetapi kami bergumul ya beberapa keluarga. Kami itu bukan hanya beberapa keluarga, tapi seluruh jemaat sedang bergumul dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, ya. Dan seperti tadi yang saya saksikan bahwa ketika kami sampaikan itu, kami saling mendoakan satu sama lain, dan kami melihat tangan Tuhan menolong kami semua, ya. Kemudian juga akuntabilitas dengan mentoring, kami membaca firman Tuhan, kami membaca Aba, kemudian kami merenungkan apa yang kami dapat dari perenungan itu, kemudian dibagikan kepada teman dan juga dibagikan kepada mentor. Saya mengajak untuk jemaat supaya jemaat juga saling mencerita, terbuka dengan kondisi mereka, baik itu di dalam konsel maupun di dalam mentoring. Tuhan memberkati. Kalau saya melihat di kamus, ya di kamus kita Google lah gitu. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk menjelaskan keputusan yang dia buat dan juga tindakan yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok. Jadi akuntabilitas itu kita bercerita, kita bertanggung jawab, kita memberikan proses seluruh pemikiran kita, mulai kalau dalam bahasa Alkitab dari hati, mulai dari cara pola pikir, perkataan, tingkah laku kita, tindakan, sampai menjadi gaya hidup kita. Tentang apa yang kita sudah putuskan atau kita lakukan kepada seseorang. Dalam konteks ini, kelompok juga bisa adalah proses mentoring atau komsel. Proses kita bertanggung jawab, proses kita bertanggungjawabkan tindakan pikiran kita di Alkitab banyak. Alkitab itu berisi tentang manusia yang bertanggung jawab. Manusia dipakai Tuhan selalu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tidak heran ada satu fokus yang Tuhan Yesus ceritakan melalui Matius 25 tentang talenta. Perumpamaan talenta adalah perumpamaan tentang pertanggungjawaban seseorang. Bahkan bukannya bertanggung jawab, ketika orang tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab, dia terima upah atau terima hukuman, terima berkat atau terima kutuk. Nah, kita sudah mendengar dari Pak Arief dan Pak Ferdinand tentang akuntabilitas, bagaimana Pak Arief memandang akuntabilitas, Pak Ferdinand memberikan contoh-contoh praktisnya. Saya ingin menyimpulkan. Jadi secara umum akuntabilitas itu kita bertanggung jawab hidup kita, semua aspek kehidupan kita, ya, pikiran, perasaan, kehendak, tindakan kita kepada seseorang atau kelompok. Dan kita harus, saya katakan harus, menjawab apa yang orang katakan tentang itu. Ya. Ketika saya berakuntabilitas dalam proses mentoring dengan Pak Petrus sebagai mentor, atau biasanya kami penatua dengan Pak Edilio dan Ibu Ros, suami istri ya, kami dengan istri kami. Pak Edilio bertanya, bagaimana keadaanmu hari ini? Ya kami ceritakan, apa yang kamu alami, perasaanmu bagaimana? Ya, bahkan kadang-kadang ketika Pak Petrus nggak tanya tentang hidup saya ceritakan, Pak, saya lagi ngalami begini. Ya, apalagi Pak Petrus tanya, Pak Beta ini maksudnya apa? Ya saya mesti menjawab. Mereka bertanya, saya menjawab apapun. Itu dalam konteks umum. Nah, bagaimana dengan konteks firman Tuhan? Tadi Pak Ferdinand bercerita, sharing di grupnya, ngomong di grupnya. Nah, saya ingin mempertajam sedikit. Akuntabilitas dalam firman Allah, baik dalam komsel ataupun mentoring khususnya, saya berpikir namanya akuntabilitas, saya menjelaskan mengapa saya melakukan keputusan dan tindakan itu. Mengapa saya lakukan? Kenapa sih saya misalnya memilih pekerjaan ini?
Saya memilih pekerjaan sebagai pendidik. Orang bertanya, saya menjawab. Kenapa saya melakukan perbuatan ini? Kalau misalnya, saya memilih pekerjaan ini. Saya memilih, kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman segel, ketika engkau di dalam kelompok mentoring, ketika engkau mungkin sharing tentang istrimu atau suamimu, ada yang bertanya, kenapa kau pilih dia? Saudara, dalam konteks akuntabilitas, saudara wajib jawab. Saya milih si Rike, Rita, atau siapa aja karena saya punya kriteria. Saudara mesti bertanggung jawab. Ya, Pak Beta, kenapa Pak Beta dalam kehidupan Pak Beta mendidik anak, memutuskan mendidik seperti ini? Saya menjawab karena ada orang bertanya dalam kehidupan saya, khususnya di komsel atau di kelompok mentoring. Atau mentor saya. Atau bahkan orang yang saya muridkan berhak bertanya untuk saya. Yang kedua, paling penting dalam konteks firman Allah. Mengapa saya tidak taat terhadap firman Tuhan? Maaf, misalnya saya ketahuan apa? Berzinah, ada selingkuhan. Nah, Pak Doni, Pak Petrus sebagai teman sejawaban peer, ya, hafruta saya, dia boleh tanya, kamu lakukan ini kenapa Beta? Apalagi Pak mentor saya, Pak Edi, Pak Petrus juga mentor saya di sini, dia kan pernah tanya. Tentunya Pak Arif yang tadi bersaksi karena dia di kelompok mentoring saya, dia pernah bertanya, kenapa Pak Beta? Kenapa Pak Beta tidak taat kepada kekudusan? Tidak taat pada kesetiaan? Dengar, ketika orang bertanya, saya mempertanggungan hidup saya kepada orang itu. Itu makanya dikatakan di Ibrani, pemimpin itu bertanggung jawab atas kehidupan jemaat. Supaya apa? Menjaga. Jadi kalau kita bisa melihat, pada waktu saya melakukan proses ini, ada unsur apa berkat yang saya terima? Penjagaan. Ketika saya berakuntabilitas, saya sedang mempraktekkan proses otoritas. Ada penjagaan Allah yang luar biasa atas hidup saya. Ingat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ada otoritas Allah melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api. Ada penjagaan, ada proteksi dari Tuhan atas hidup kita. Akuntabilitas saudara dijaga. Misalnya orang Israel waktu itu tidak mau dipimpin tiang awan atau tiang api, bisa nggak? Bisa. Akibatnya apa? Di padang gurun, siang dia bisa kepanasan dan mati, malam kedinginan dan mati juga. Artinya dia lalu dari penjagaan. Yang kedua, akuntabilitas adalah menjaga supaya kita berintegritas. Hidup kita ini transparan. Orang bisa melihat kehidupan kita. Kehidupan apa yang mau dilihat? Kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang berbicara adalah firman Allah. Daud itu, ya kalau menurut saya Daud itu dosanya agak kurang ajar juga ya Bapak Ibu ya. Ya membunuh Uria, ngambil istri orang, ya menjinai, ya. Wah itu dosanya banyak. Tapi Daud dikatakan orang yang benar. Karena apa? Daud itu punya integritas yang kuat. Hidupnya itu berakuntabilitas kepada kelompoknya. Dosa pun dia akui. Dia buat sajak, dia buat nyanyian. Mungkin kalau bahasa saya, nyanyian dia diposting di Yerusalem Post. Wah semua rakyat tahu berzina sama Batseba. Bayangin saudara. Tapi luar biasa loh. Dari Batseba lah anaknya Salomo menjadi raja, penerusnya Daud. Nah, apa yang kita bisa dapatkan? Akuntabilitas itu bermanfaat bukan untuk Tuhan, bukanlah. Untuk kelompokmu bukan, untuk hidupmu sendiri, keluargamu, dan keturunanmu. Dan orang-orang di sekitarmu. Dalam konteks akuntabilitas saya ingin memastikan proses ini. Teman-teman, dalam hari-hari ini akuntabilitas itu sangat penting. Kenapa? Orang harus bisa ditanyain. Kenapa kau tidak melakukan protokol kesehatan? Nah, itu boleh, itu akuntabilitas. Contoh yang paling sekarang paling in. Hari ini saya khotbah sengaja pakai masker
Pak Ferdinand pakai masker karena hari ini ada varian baru di COVID. Bukan apa-apa sih, kami bisa lepas sih bisa. Cuma saya mau ngasih apa? Teladan, contoh, kalau boleh ya. Oh, contoh sederhana. Walaupun saya tidak enak nih khotbah pakai gini, nggak enak ya. Tapi kita mau melakukan karena ini protokol kesehatan. Kami ada di tempat umum, tempat ibadah, walaupun ini ruangannya cuma kami berdua. Kami mau ngasih contoh. Kenapa? Supaya kami tidak saling menular, ya. Ketika saya memakai masker, ini contoh sederhana. Saya memosisikan diri saya ini OTG. Jadi kalau saudara ketemu saya, jangan tersinggung, saudara anggap OTG juga. Kenapa? Kita ini bisa menjadi carrier. Ya, kita bisa menjadi proses. Bolehkah saya di konteks ini, saya ingin memberikan masukan sekali lagi tentang akuntabilitas. Contoh yang sederhana dalam hari-hari ini, yang mungkin akan menjadi contoh yang gereng ya, yang mendarat. Akuntabilitas dalam konteks masyarakat, dalam konteks gereja, karena kita gereja juga bagian dari masyarakat ya. Maaf nih Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada jemaat terpapar kena COVID-19. Nah, ini saya kasih contoh. Ini saya melihat ini menjadi proses supaya kita berpikir bersama-sama. Saya memberikan contoh bagaimana kita berakuntabilitas. Bolehkah saya minta kalau saudara terpapar COVID? Karena hari ini variannya luar biasa. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini sudah nyata betul ya, nyata betul. Setiap hari di dalam waktu 4-5 hari yang lalu saya selalu dengar gini. Sahabat, kenalan, teman dekat, keluarga dekat itu meninggal dalam 1 minggu ini. 1 minggu. Yang luar biasa, saya kenal satu teman dalam waktu seminggu kehilangan 3 orang. Ayah, ibu, dan neneknya. Hari ini kami sedang berdoa untuk sahabat-sahabat saya yang ada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Sampai tadi malam, jam 1 malam. Saya ingin cerita ini supaya kita bisa mengerti yang disebut akuntabilitas. Prakteknya apa? Kalau teman-teman kau terpapar, jemaat kau terpapar, bolehkah saya minta beritahu komselmu? Komunitas sel, PKS-mu telepon. Kenapa? Engkau butuh orang-orang untuk menjaga saudara, untuk menolong saudara, untuk menguatkan saudara. Karena itu kata penting. Untuk menjaga apa? Pertama yang bahaya di COVID itu pikiran masalahnya, saudara. Perasaan, kekhawatiran, ketakutan. Mau tuh dilatih yang dekat, ya. Apalagi yang sudah parah, saturasinya mungkin sudah di bawah 90 mungkin. Itu ketakutan sering. Nah, bukan hanya teman-teman komsel PKS, saya mendorong saudara bisa, teman-teman PKS komsel bisa beritahu kami penatua. Kenapa? Karena ada beberapa tindakan-tindakan yang mungkin menurut saya perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Ya, kalau saudara terpapar, mesti saudara ingat bahwa ketika saudara terpapar, saudara bisa memapari orang lain. Bisa menjadi carrier, bisa menjadi penular yang lainnya. Kalau saudara positif COVID, saudara masuk kantor, saudara nggak ngomong, saudara nggak berakuntabilitas, bertanggung jawab, saudara bisa nularin yang lainnya. Makanya kalau ada teman, saya kasih contoh waktu itu, karena ini jemaat kami siarkan di grup Jawa, saudara Yonas, ya, dan keluarga ketika terpapar, ya, dengan saudara Tita, Flynn, dan V, saya bersyukur mereka terbuka luar biasa. Ini kesaksian yang bagus. Mereka beritahu yang punya kos, dia beritahu tetangganya, dan dia kerjasama dengan puskesmas, dan luar biasa. Pemerintah menolong dengan luar biasa. Akhirnya mereka bisa isolasi di tempat yang diberikan pemerintah. Ya, nah ini yang disebut akuntabilitas. Thank you Yonas, Rita yang kamu dengarkan hari ini. Ya, kami bersyukur proses ini. Ada juga teman-teman yang mungkin sungkan untuk beritahu, misalnya orang lain semua jemaat tahu, nggak apa-apa. Saudara punya privacy. Tapi paling tidak komunitas diberitahu, saudara. Beritahu. Nanti komunitas dalam konteks ini bisa membantu, kami penatua akan membantu proses koordinasinya, bagaimana menolong. Nah, dengan kita berakuntabilitas, ya,
contoh yang paling mendarat, saudara menjaga hidup saudara, saudara dikuatkan kelompok, dan saudara menjaga hidup orang lain. Ya, menjaga hidup lain, orang lain. Ini penting saudara hari-hari ini. Kenapa saudara? Ketika saudara berakuntabilitas dalam konteks protokol, saudara menyelamatkan hidup orang lain, menyelamatkan keluargamu, bahkan menyelamatkan hidupmu sendiri. Ini contoh yang paling afdol untuk sebuah akuntabilitas. Setelah ini kita ada diskusi di dalam keluarga kita atau kelompok komunitas kita. Dan setelah itu saya ingin menutup dalam doa. Tapi sebelum saya menutup dalam doa, izinkan saya menyampaikan beberapa berita penting. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat yang luar biasa, kita dalam masa PPKM ini ya, sampai tanggal 20 Juli tentunya kita tidak ada ibadah. Ibadah onsite yang kita sudah lakukan 2 bulan ya, kita berhentikan sementara sampai ada pemberitahuan berikutnya. Saya ingin mengingatkan proses ini ya. Tapi kita bisa mengikuti melalui YouTube channel kita ya. Kita bisa download, kita bisa lakukan proses ibadah sebagaimana Tuhan sudah ajarkan selama hampir 1 tahun 2 bulan yang lalu. Nah, selain itu juga saya ingin mengingatkan jemaat ya, di dalam masa COVID ini, ingat ini bisa jadi pandemi. Kenapa saya katakan COVID, apapun prosesnya, ada teori konspirasi misalnya, ada teori globalisasi, enggak masalah ya. Saya bukan megang garis itu, tapi yang penting ini, tahukah engkau bahwa COVID ini bisa jadi akademi? Kenapa? Ingat, Tuhan bisa merubah kutuk jadi berkat. Hanya manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Masih ingat ya? Saya selalu ingatkan ayat itu. Kita tahu bahwa kutuk bisa jadi berkat dalam koridor, dalam konteks Allah. Saya percaya dalam proses ini kebaikan Allah dinyatakan. Justru saya melihat waktu kita ketemu, waktu kita Zoom, waktu kita onsite yang lalu, setiap pribadi keluarga mengalami mujizat yang lalu. Pernyataan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan nyata atas hidup setiap jemaat, setiap keluarga. Nah, dalam hal ini juga tetap saya ingin mengingatkan jemaat. Walaupun kita tidak onsite, tidak beribadah, mari kita tetap menjaga prinsip yang namanya bijaksana dan berani. Bijaksana dan berani. Bijaksana artinya kita mengikuti protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, cuci tangan, menjaga kerumunan ya. Apalagi kita menjauhi makanan, minuman ya, tidak makan bersama ya. Dan hari ini kita juga betul-betul menjaga protokol kesehatan itu betul-betul dengan sangat hati-hati. Ya, karena menjaga protokol kesehatan itulah simbol ekspresi tindakan ketaatan. Yang kedua, Bapak Ibu tetap kita berani beriman, percaya bahwa kasih kuasa Tuhan menyertai. Ya, kasih kuasa Tuhan menyertai, penjagaan Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan melalukan kita dari sakit penyakit kutuk. Apa beda? Teman-teman saya ada yang kena COVID itu terkutuk, tidak. Teman-teman, penyakit yang namanya COVID-19 itu kayak flu dan influenza, walaupun dia punya bahaya ya, punya kadar berbahaya. Ya namanya orang kena sakit penyakit bisa ya, kita sudah bijaksana, kena sakit biasa. Itu bukan kutuk. Makanya saya mendorong saudara ya, saudara ketika kena proses ini sampaikan ke komunitas ya. Sampaikan komunitas ya, dan komunitas komunikasikan. Tapi kalau saudara ingin didoakan jemaat, karena setiap minggu, setiap hari sampai tanggal 20 kan kita ada doa. Doa dari jam 8 sampai jam 9 malam ya. Ya, saudara kalau mau tahu nanti bisa diberikan link Zoom-nya. Pak Ferdinand akan bantu link Zoom-nya termasuk dengan password-nya, saudara bisa bergabung. Kita doakan di situ ya. Jadi saudara bisa beritahu, oh saya lagi COVID, didoakan dan sebagainya. Kalau saudara merasa tidak mengganggu privasi saudara, ya. Nah, ini perlu diingatkan supaya apa? Jemaat semakin terinformasi, semakin mendukung, menguatkan satu sama lain. Tapi paling tidak komunitas tahulah, ya. Nah, ini saya ingin ingatkan pada setiap kita untuk kita betul-betul menjaga proses
hari-hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Sebelum saya tutup dalam doa, jemaat tetap percaya bahwa Allah hari-hari ini sedang ingin memberikan pengalaman tentang Allah kita yang luar biasa. Kita tetap terkoneksi satu sama lain, ya. Kita tetap melalui Zoom, melalui apa bisa, ya. Walaupun nanti kita ada waktunya kita bisa kumpul lagi sama-sama. Yang terakhir saya ingin mengingatkan pada setiap kita, mari jemaat, tetap kita terus jadi berkat buat orang lain. Pikirkan jadi terang dan garang buat sekitar kita. Kami memberkati jemaatmu hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, rasakan, Tuhan kiranya segalanya tetap berfokus untuk mendatangkan kerajaan Allah. Kami terus dibangun di dalam pribadi kami menjadi murid Kristus, di dalam sebuah komunitas dan siap menjadi terang dan garang, menjadi berkat. Kami melepaskan berkat yang terbaik. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kita, menyertai setiap saudara, Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Biar